Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang solusi telat bayar, gagal bayar, nggak bisa bayar utang pinjaman online, teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin menonton video ini ataupun yang belum menonton video ini, yuk kita doakan bareng-bareng. Siapa tahu doa dari kita semua, salah satu dari kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan jalan ke salah satu saudara-saudara kita yang sedang terlilit dan terlibat masalah hutang pinjaman online ini biar segera beres. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga kami semua bisa terbebas dari hutang pinjaman online, terbebas dari jeratan pinjol ini. Semoga kami semua Engkau selalu berikan petunjuk ya Allah, dan semoga kami semua bisa segera terbebas dan Engkau melindungi kami dari segala apapun dampak dari pinjaman online seperti ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang lagi bingung dan lagi nggak ngerti jalan keluarnya bagaimana terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online ini, ada satu hal penting yang harus teman-teman ketahui, bahwa galbe pinjol bukan sesuatu yang bakal menyakiti kalian. Ya, intinya apa yang kalian pikirkan itu bisa jadi akan terjadi, tapi kalau kalian tidak pikirkan dan yang negatif-negatif tersebut, insya Allah tidak akan terjadi. Ya, jadi kalau kalian mikirnya DC bakal datang, bakal marah-marah, bakal menyakiti, bakal menyita barang kita, ya itu akan terjadi. Ya, bisa jadi terjadi. Tapi kan itu belum tentu. Ya, nah apa yang harus kita lakukan adalah mengontrol pikiran kita. Karena kita gelisah, kita panik, kita sedih, kita stres, itu awalnya dari pikiran kita. Kita tidak memblokir segala masukan hal-hal negatif, ancaman-ancaman kepada diri kita, sehingga membuat kita terpuruk karena pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, satu hal lagi yang paling penting buat teman-teman semua adalah, ya memang tidak semudah membalikan telapak tangan untuk bisa mengontrol pikiran kita agar tidak stres, tidak pusing masalah galbe pinjol ini. Saya yakin teman-teman makin pintar, teman-teman makin bagus, teman-teman udah makin cerdas untuk menghadapi DC pinjol. Tapi di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang masih kewalahan, yang masih nggak ngerti dan masih gampang ditakut-takuti oleh DC pinjol. Yuk kita sarankan dari teman-teman semua, solusi paling baik yang bisa menolong diri kita, paling efektif dan paling efisien adalah dari dalam diri kita sendiri. Ya, dari dalam diri kita sendiri ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ya dengan mengontrol apa sih yang kita pikirkan, apa sih fokus kita, apa sih kendalanya, itulah yang paling terbaik. Ya, nah ada satu hal yang harus kalian lakukan mulai dari saat ini adalah berusaha untuk mengikhlaskan dan pasrah apapun resikonya. Teman-teman, kalau teman-teman masih merasa susah juga, Bang, pikiran saya susah banget dikontrol. Pikiran saya ini selalu menjurus ke hal-hal negatif, selalu memikirkan bahaya-bahaya galbe dan lain sebagainya. Susah banget buat saya untuk bisa tetap tenang dan lain sebagainya. Kuncinya cuma satu, perbanyak zikir, dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya, perbanyak istighfar, perbanyak untuk berdoa, selalu meminta pertolongan. Lakukan sholat tahajud kalau perlu. Nothing tulus, teman-teman. Kalian sudah diambang di mana teman-teman nggak ngerti solusinya apa untuk galbe pinjol ini. Ya, tinggal galbe aja. Ya, tapi solusi yang lebih baik adalah dengan mendekatkan diri sama Tuhan, meminta untuk dibantu, meminta untuk ditolong, meminta untuk dimudahkan rezekinya, agar semua apa yang kita lakukan itu diridhoi, itu berkah dan pertolongan pun pasti ada. Serta keselamatan kita pun juga pasti akan tetap terjamin. Sehingga kita mau ngelakuin apapun, melangkah apapun, tindakan apapun, keputusan yang kita ambil, tentu saja kita akan jauh lebih tenang karena kita yakin pertolongan Allah itu pasti nyata. Yang penting hati kalian tulus, hati kalian ikhlas, pengen membereskan semua ini, gak mau terlibat hutang-hutang seperti ini lagi, insya Allah semuanya pasti akan ada jalan. Ya, jangan ragukan kekuatan doa. Memang solusinya tidak serta-merta begitu saja muncul di hadapan kalian, tapi lebih kepada proses bertahap. Pahami, ikhlaskan apapun yang terjadi, insya Allah pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang akan kalian dapatkan. Ya, tidak nampak secara langsung, tapi itu semua akan sangat-sangat ngefek dan membantu banget. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Saya bukan ustadz, saya juga bukan ahli agama, saya juga sama seperti teman-teman yang mungkin banyak dosa yang mungkin baik disadari maupun tidak, tapi setidaknya kita berusaha terbaik. Jadilah versi terbaik dari diri kita untuk bisa melakukannya. Karena percuma, kalian mengandalkan si A, tokoh B, tokoh C,
A, C, D, apapun itu dari A sampai Z yang namanya manusia tidak bisa kalian andalkan. Ya, yang bisa kalian andalkan cuman Tuhan doang. Percuma kita meminta tolong si A, si B, si C, gak akan menyelesaikan masalah kita. Ya, jadi yang bisa menolong diri kita adalah bagaimana sikap kita, bagaimana perjuangan kita untuk meminta pertolongan dan untuk meminta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada jalan-jalan kemudahan yang terpikirkan di kalian jika kalian mulai untuk serius, mulai untuk fokus dan mulai untuk mempasrahkan dan mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat. Semoga teman-teman tidak ada yang takut, tidak ada yang panik lagi soal masalah gagal pinjol. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.